Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru dan para sedulur yang lain yang diperjalankan oleh Allah di jalur ilmu tauhid untuk selalu menyampaikan ilmu yang selalu mengajarkan keahatan atau ketauhidan, yang dimana akan terkandung sebuah kedamaian, kenikmatan, keamanan, dan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ya guys. Dan akan berbuah yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan juga. Contoh solusi, contohnya seperti solusi, terus permecahan untuk memecahkan masalah, atau bisa mencari solusi dari problem yang ada ya guys ya. Ya, sebelumnya ya maaf ya karena pikirannya mungkin nggak sama, nggak seperti yang kemarin-kemarin ya, karena ini mau membahas tentang solusi dari semua solusi. Terus suatu ilmu yang bisa memecahkan semua masalah, tapi ya harus dengan cara-cara dan tahapan-tahapan atau penerapan atau pengaplikasiannya itu lewat hati dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya tidak akan pernah menemukan solusinya. Dan semua kata-kata saya nanti kalau ada yang salah, mohon untuk diluruskan ya bos ya. Dan saya sepelan mungkin dan sebisa mungkin menata tata bahasa saya agar Anda sendiri tidak akan terjebak dengan kata-kata saya, sehingga nanti saya pasti akan memilihkan opsi atau pilihan yang kata-kata itu paling tepat dan paling cocok untuk Anda. Dan saya mohon semua kata-kata saya jangan dipikirkan, tapi dicerna, didalami, difahami, diresapi ya bos ya. Tempat saya yang sebelumnya alhamdulillah dikuasai dua makhluk penguasa bumi dan langit penguasa jagat raya, yaitu anak saya dan istri saya, yang mana ya alhamdulillah sebenarnya di sana tempat yang paling nikmat ya, tempat yang paling nyaman untuk bisa menyampaikan atau mengaturkan, bisa juga menularkan, atau bisa jadi juga mengutarakan apa yang akan saya sampaikan, yaitu ilmu dinu tauhid, ilmu segala masalah, ilmu segala problem akan teratasi di sini. Tapi ya ini bukan ilmu hikmah atau ilmu keramat, bukan ilmu karomah yang mana Anda mintanya besok sudah selesai, besok sudah rampung, besok sudah beres. Bukan seperti itu. Ini memang ilmu rasa, bukan ilmu sekejap mata, tapi ilmu kekekalan, ilmu keabadian. Maka carilah apa yang kekal itu, mana yang abadi itu. Yang kau sebut Tuhanmu itu siapa? Itu maksud saya. Kata-kata ini dicerna ya bos ya. Duduknya kurang jona bos. Saya dekatkan kayak gini biar volumenya juga biar lebih keras ya bos ya. Dan saya sarankan dan saya mantapkan hati Anda untuk segera untuk mendalami ilmu ini. Karena apa?
ternyata ya maaf sebelumnya, 1000 maaf, sejuta maaf. Di luar sana ternyata masih banyak orang yang masih terbelenggu atau masih terselimuti dengan konsep-konsep dasar. Maksudnya konsep dasar apa? Konsep syariah. Bukan bukan hanya di konteks agama ya. Konteks syariah itu masih konteks kulit. Contoh kan, mungkin masalah negara. Anda masih mengobrak-abrik masalah tatanan negara, oknum, aparat, jajaran pengurus, jajaran pejabat. Itu kan kulit semua. Kita kalau mengkuliti itu semua, masya Allah, nggak ada habisnya. Siapa yang salah, siapa yang benar, nggak ada habisnya. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah bagaimana membekali diri kita, diri Anda masing-masing itu untuk selalu akan beradaptasi dengan keadaan apapun yang langsung dibimbing oleh Allah. Percaya nggak percaya, semua sedulur, semua saudara, semua orang-orang di luar sana sudah banyak yang mempraktekkan. Dan di titik awal atau titik dasar saja, atau di permulaan saja, kalau sudah memahami itu aja sudah bisa merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Apalagi Anda bisa menemukan siapa pemilik keabadian itu. Ini ya maaf, 1000 maaf ya, mohon dicerna. Bahasa saya memang mungkin terlalu tinggi, tapi kalau tidak segera dibekali, ya maaf, semuanya ini sudah genting, semuanya sudah di ujung tanduk. Hanya diri Anda sendiri yang bisa menyelamatkan Anda. Dan saya minta maaf lagi ya, di luar sana masih juga banyak sekali orang yang memang, atau saudara-saudara yang masih terbelenggu bukan hanya di kulit, bahkan di luar kulit. Contoh masalah asmara, masalah muhabbah, kecintaan terhadap makhluk atau mantan atau harta benda yang sifatnya itu menipu semua, yang sifatnya adalah tipu muslihat. Saya membahasnya bukan tipu muslihat aja deh. Saya pilihkan bahasa yang mungkin yang lebih tepat dan yang lebih mudah dipahami ya. Anda selalu, contohnya gini, Anda selalu, tujuan utama Anda adalah alat. Tujuan utama Anda adalah cara. Tujuan utama Anda adalah metode, teori. Bukan keahatannya, atau bukan ketuhanannya, bukan Allahnya, atau bukan keabadiannya. Saya sarankan lagi dan saya tekankan ya. Ya mungkin udah ya kehendak hati saya, udah sangat genting, udah sangat mepet, nggak tahu memang ini sudah ditakdirkan seperti ini. Saya juga tidak mau membahasnya terlalu jauh. Yang terpenting segera mantapkan, segera yakinkan untuk segera belajar ilmu tauhid untuk mengenal Tuhan Anda. Minimal Anda kenal Tuhan Anda, di mana wujudnya seperti apa. Tujuan utamanya itu. Ketika Anda sudah mengenal dan Anda sudah tahu, padahal belum ditemui, itu Anda akan tahu di jati diri Anda sendiri dan porsi Anda seperti apa. Anda mau sekaya apapun tidak akan pernah damai. Anda setinggi jabatan apapun tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasa aman dan nyaman. Itu maksud saya ya. Makanya konsep saya
dikehendaki sama Allah untuk tidak terlalu melebar ke atas ya. Untuk Anda panjenengan yang mau lebih jauh, saya sarankan segera mendalami ilmu tauhid itu lewat guru mursyid kita, mursyid saya itu Gus Muhlason Rosid yang di Mojokerto. Nanti kalau seumpama Allah berkehendak saya ingin membantu untuk menjawab yang dimaksud apa, insya Allah saya bantu setulus hati saya, sebisa saya, semampu saya, semaksimal saya. Karena maaf ya, kemarin memang saya masih terbentur konsep juga. Saya putar-putar biar Anda paham melalui ideologi atau melalui pengaplikasian, penerapan. Padahal semua itu adalah ajakan, segerakan. Karena kenapa? Yang namanya kita ya, kalau di dunia itu atau sekarang yang kita jalani ini, saya hanya wayang, saya hanya robot, saya hanya aktor, sutradara, dalang dan juga kontrol ada di belakang saya. Dan saya tekankan lagi, kita hanya dilakukan atau diperjalankan. Jangan pernah merasa mengaku-ngaku kalau kita yang bisa. Buang nafsu itu semua. Kalau tidak gitu nggak akan pernah sampai atau nggak akan pernah paham. Makanya di sini juga saya tidak menyarankan untuk belajar terlalu dalam ilmu karomah, ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Bukan berarti salah, tapi memang kalau memang cepat mendapatkan solusi ya ini jalan satu-satunya. Jadi konsep untuk di tauhid itu ya, ini saya juga menemukan referensi juga. Kalau nggak salah itu insinyur atau dosen atau doktor ya. Beliau dosen filsafat, namanya namanya Pak Fahrudin kalau nggak salah. Beliau kuliah di Jember dan kebetulan itu memang kakak kelas atau kakak tingkatan dari teman saya yang setiap hari saya nongkrong dengan saya. Beliau punya warung, saya juga sering nongkrong di situ, main remi. Beliau memahamkan kita kalau kita hanya memahami, hanya tahu, hanya paham, itu hanya sebuah koleksi. Anda punya alat dapur, hulek-hulek, magic jar, kompor, Anda punya panci, tapi tidak Anda jalankan atau Anda lakukan, ya itu akan sia-sia, hanya sebuah koleksi, hanya sebuah pandangan. Maka gunakan, jalani. Kuncinya 3: pahami, yakini, jalani. Percuma kalau nggak dijalani. Itu namanya kita harus istiqomah. Kalau di bahasa Arab kan seperti itu. Memahami saja tanpa menjalani ya bahaya. Bahayanya Anda akan tergiur dengan keilmuan Anda, kealiman Anda, atau kepintaran Anda, kejeniusan Anda. Dan ketika itu harus Anda yakini. Yakin itu timbulnya dari hati, bukan dari pikiran. Makanya kita harus pakai tahapan torikoh lah mungkin ya, atau tahapan syariat. Saya masih belum dikehendaki sama Allah untuk menata atau menerapkan atau pakai metode untuk ke situ, karena kalimatnya kita adalah ajakan. Kita harus mengajak teman-teman semuanya yang mau segera belajar ilmu tauhid untuk segera
bisa menemukan solusi semua dari masalah itu ya dengan cara itu tadi. Yakini, pahami dulu, yakini, jalani. Anda hanya menjalani saja, tidak memahami pelajaran ini, ya bahaya. Anda tidak akan dibimbing langsung sama Allah, Anda tidak akan punya keterikatan langsung dengan Allah. Makanya dikir siru asror itu harus dipegang erat, itu harus dipahami lagi. Tidak bisa besok langsung bisa, tidak bisa. Saya dari SMP, sekarang saya umur 36. Bayangkan berapa tahun saya mencari, diperjalankan nama Allah untuk mencari siapa sebenarnya yang harus kita sembah dan wajib kita sembah. Siapa sebenarnya yang selama ini melayani kita, yang merawat kita. Itu maksudnya. Dan hanya untuk meyakini, itu tidak ada peningkatan, hanya yakin saja, sudah di sini aja, tidak ingin memahami lagi, tidak ada perkembangan. Di situ maksudnya untuk tahap-tahapannya, Bos. Sementara gitu dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.